Iya, ada Doraemon. Halo bro, ketemu lagi gua. Kali ini mau setting-setting sedikit gitar gue, terus pasang senar baru. Senarnya dari label apa label gue nggak tahu. Gitar gue ini Squier Fender Stratocaster, Stratocaster. Itu sobs. Jadi gue kali ini mau bersih-bersih gitar gue. Oke, let's do it. Let's do it. Sebelum gue bersihin. Wih, Doraemon. Nah, pertama-tama sebelum gue ngelakuin, gue pengen kasih tahu pakai apa aja nih. Ada cotton bud ya buat kuping sama minyak telon. Nah, itu senjata gue sih. Terus ada tisu nih, bukan buat ngelap yang lain. Jadi gue awal-awal tuh lap-lap debu-debu yang gampang dihilangin gitu, sebelum nanti pakai minyak telon biar agak mencilak gitu kayak bakso. Tuh, rajin kan gue. Cute banget tangan gue ya. Oh. Nah, selanjutnya baru tuh gua pakai cotton bud bersihin yang bagian-bagian sempit atau tersembunyi seperti itu. Kayak korek kuping ya kan. Untung gitar gue nggak ngerasa kegelian. Kalau geli, panda. Tuh, kan kotor banget tuh kayak muka lu. Tuh, kocak ya. Tuh, lap tuh. Kalau orang geli banget itu. Pasti begitu dia ketawanya. Ya kan? Tambahin lagi dikit biar licin. Boleh tuh. Tangan gue gemeter cepet banget kayak The Flash. Teret teret teret. Tuh gue buktiin kan. Kotor banget. Colek lagi itu minyak. Aduh, cepet banget tangan gue. Gue kasih detailnya tuh, gambarnya tuh, lihat tuh. Gue bukan profesional untuk clean up atau setting gitar ya. Ini karena gitar gue sendiri aja. Tuh, kotor banget. Jadi gue udah disclaim duluan. Ini bukan gue praktek atau gue membuka jasa setup gitar nih, maaf nih. Karena ini gitar gue aja. Gue pengen bersihin, gabut. Harus detail ya. Karena punya sendiri kan harus detail biar cleannya jadi bagus gitu, nggak setengah-setengah tuh. Ini nih.
Enak banget ya. Tuh, bersih, ini kotor banget. Itu kan daki-daki sama keringet-keringet waktu kita main. Tuh, cepet banget tangan kiri gua. Kayak udah gape kan. Gape banget tangan kiri gua. Jangan dicontoh. Nah, habis udah dibersihin detail, baru kita ke permukaan. Tisu-tisunya gue kasih minyak, gue lapin ke body gitar, biar pernisnya pun kelihatan bagus lagi gitu. Jangan lupa tuh siku-sikunya yang dalam, biar nanti pas lagi perform mengkilat banget. Nah, sekiranya udah cakep, udah deh, kelar tuh permukaan bersih gitu. Tuh gue kasih lihat kotorannya. Ya gue rajin sih, 2 bulan sekali atau sebulan sekali gue bersihin, jadi nggak terlalu kotor. Ya, harus dirawat lah gitar, karena kan senjata lo, apalagi gue buka studio rekaman, jadi kayak gitar-gitar gini kan digunain juga sama orang-orang. Next kita pindah ke neck. Kalau di neck tuh biasanya gue bersihinnya gitu tuh, gue kasih minyak, terus gue bersihin pakai cotton bud. Dan dalam-dalamnya, siku-sikunya dalam itu kan keringat mulu tuh, keringat dan daki yang habis kita main, itu pasti nempel di situ tuh. Walaupun sedikit ya kan, harus dibersihin detail gitu. Sebentar aja pasti jadi jamur kalau nggak ditinggal gitu, jadi kerak yang hijau atau yang hitam gitu, geli dah. Tapi kalau lo rajin ya insya Allah gitar lo terawat. Tuh, ini aja sering gue rawat masih hitam-hitam gitu. No. Jangan keganggu sama tangan gua sama Doraemon, perutnya Doraemon nih. Gitu, harus detail. Basahin dulu pakai minyak itu. Bukan pakai minyak telon gitu. Lah, mental dia. Ganti baru dah. Oh. Gosok terus, Bang. Biar licin. Batau dapat job ya. Nah, terus tuh neck itu kan panjang tuh, harus gue sih utamain itu yang di siku-siku nut itu. Jadi di situ emang nyimpen daki keringat kita tuh kalau after main gitu. Jadi kalau lo habis main atau ngejam pasti kan keringetan tangan, walaupun sedikit keringatnya pasti nempel. Dan kalau dibiarin jadi daki tuh. Nah itu kadang-kadang bikin suara gitar kita jadi kurang oke gitu, dan playability-nya jadi kurang. Walaupun ya tergantung playernya juga sih, kalau jago mah jago aja gitu. Gitu ya kak.
Oh, hitam banget. Ini kalau ibarat tangan ini busikan. Habis gua minyakin, habis dipakai cotton bud, lap pakai tisu gitu. Ini style gue ya. Jangan, kalau misalkan nanti lu nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Itu kan kebebasan lu aja. Dan gue juga bukan orang yang jual jasa untuk bersihin gitar atau setup gitar, karena gue juga kurang ngerti kalau setup gitar gitu ya. Yang penting gitar gue terawat lah. Kayak ibaratnya lu punya mobil ya, lu bersih mobil, nggak mesti lu ke bengkel kan, buka bengkel maksudnya gitu. Tuh Doraemon cakep banget ya. Nah, naiknya terus nih, gue lapin sampai ketemu sampai mana keraknya bisa gue copotin gitu. Sebenarnya kan kalau yang jual jasa atau profesional setup gitar kan dia punya cairan lah, atau yang bisa copotin semuanya gitu. Nah, sekarang gue lanjut ke nut nih. Kan nut, iya bener nut. Bukan nut, apa namanya, buat apa sih namanya tuh? Gue aja nggak ngerti namanya apaan tuh. Buat lurusin gitar-gitar. Nah, ini bagian-bagian tuner gitar gitu. Jadi itu juga gue bersihin di logo-logonya gitu. Di sini juga rawan kotoran gitu. Kotoran orang aja bisa nempel gitu. Cicak, banyak cicak. Lu nyimpannya di mana dah? Di WC apa gimana? Gitu. Terus bersihin sela-sela itu, karena pasti kotor tuh, debu-debu nempel gitu kan. Kalau sama minyak dia ngikut. Ini by the way minyak telon anak gue nih. Kalau ketahuan sebenarnya bisa marah-marah. Tapi minta ya. Kalau lu rasa belum perfect ya terus aja lu lap gitu. Kalau udah oke, lap pakai tisu biar minyaknya cepet terangkat juga keringnya. Oke, sekarang dalamnya nih gitu. Belakang-belakangnya juga harus. Apalagi di sini kan tangan kita pegang-pegang buat lagi tuning, tuh pasti banyak banget keringet-keringet dan daki-daki yang nempel. Lo mesti perhatiin tuh. Kalau enggak, nah kalau dia jadi daki, dari keringat itu jadi daki, lama-lama karat dan keropos. Kalau keropos ya udah rusak gitu. Kalau udah rusak ya ganti. Nah, keluar lagi tadi duit yang nggak harus dikeluarin sebenarnya, ya gak? Lap terus, tinggal dipoto ini, pacangin di marketplace. Mencilak banget ya. Nah, sekarang bodi belakang. Kalau bodi belakang ya cukup mudah sih, tinggal pakai tisu aja. Nah, kan permukaannya rata, jadi gampang lah delap. Oke, bibir gue pakai monyong. Oke kan?
Sekarang pakai senar nih, pasangin senar dulu. Biar oks. Biar kita bisa tuning dan kita tahu soundnya gimana. Gue pakai senar label apa labela gitu, penyebutannya gue nggak ngerti gitu. Gue beli di Shopee lagi satu lagi promo. Gue beli 2 gratis 6. Banyak dong. Tuh. Sekali lagi gue bilangin ini style gue ya, jangan lo pastiin oh itu salah nih, ini kurang ini, ya itu terserah lo, ini kan style gue aja. Jadi jangan beranggapan gue expertise dalam setup gitar gitu, karena sebenarnya gue sulinger. Asli, itu perut gue kenapa begitu sih, gendut banget, encer banget perut gue. Nah, pas terpasang semua biasanya gue jepit gini biar gampang gitu. Jadi nanti gue masukin ke lubang tuner lebih mudah dan nggak beraur-auran gitunya senarnya ganggu kan. Sebelumnya gue perhatiin dulu nih mana yang masih kotor, masih bisa dibersihin gitu. Susah juga masangnya. Kan gue bilang gue bukan expertise di bidangnya. Leberan kan. Gue setiap masang senar sih gue bengkokin gitu ya, biar satu mempermudah gue untuk cepet muternya dan gak copot-copot sih sebenarnya, biar gak copot-copot tuh kayak gitu-gitu kan. Jadi suka ngikut-ngikut kan. Kalau gue sih suka gitu. Nggak tahu juga orang lain kayak gimana stylenya. Capek tau bersihin gitar tuh ya. Kalau lo punya budget lebih ya lo ke yang jasa setup gitar deh, capek beneran. Hampir sejam lah, sejam 2 jam gue kayak gini-gini nih. Ini aja kan video udah gue edit, maksudnya gue potong-potong ya, nggak perlu ada gue lagi nyanggul dulu, nyemen dulu. Nyambi dong gue. Baru 1 senar nih. Gimana gitarnya 12 senar? Kayak gitarnya si Slash yang lagu Knock 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 Who's There. Heaven's Door itu. Wah. Bisa resign gue dari gitaris. Intinya sih
emang sabar kalau jadi gitaris tuh, jangan cuma buat genjreng-genjreng aja. Apalagi kalau misalkan gitarnya dipakai sejuta umat, dipakai siapa aja yang ngejam. Terutama kan gitaris-gitaris yang sudah latihan tuh kadang-kadang nggak bawa gitar. Nah, biar gitar kita yang dipakai juga tetap oke sama klien. Nah, kita juga harus terus jaga nih, di maintenance namanya juga, biar nggak berantakan gitu. Selagi habis dipakai sama klien juga kita harus lihat nih gitar kita ada kendalanya apa dari mereka, atau memang gitar kita ada kotor atau apanya yang rusak. Jadi klien pun puas gitu kalau kita rawat terus gitu. Intinya gitar itu harus playability-nya juga harus bagus gitu. Jadi si gitaris jago pun nyaman, dan yang nggak jago pun nyaman gitu. Jadi jago dia, ya kan? Jago pasti. Sengaja gue nggak cepetin pas lagi pasang senar, karena senar itu pemasangannya emang segitu ribetnya kalau bagi yang bukan expertise gitu kayak gue. Dan gue sukanya gitar itu di senar-senar atas itu suka drop, jadi gue harus banyakin putaran senar yang disimpan gitu, biar nanti ibaratnya kalau mau drop senarnya nggak kurang panjang.
lagu tuh jadinya tuh. Ini senar terakhir nih, senar paling bawah gitu. Akhirnya setelah lama banget ya, udah mau kelar, puter-puter. Nah, sekarang gue mau ngambil pemotong senar. Kayak bentuknya kayak kakak tua gitu. Gue beli paling cuma berapa sih? 15.000 gitu. Kayak gitu tuh bentuknya. Ini paling oke lah buat motong senar gitu. Karena kuat banget, cetak. Karena jangan gunain itu ya, jangan gunain kayak gunting biasa gitu. Yang ada guntingnya kalah, karena kan senar itu walaupun kayak letoy gitu, itu baja gitu, susah dipotong gitu. Gue usahain potong di bawah banget, karena biar enggak, satu biar mempercantik, kedua misalkan lagi tuning kadang-kadang kalau tangan kita agak ke bawah gitu ketusuk, nah itu yang bikin luka. Kalau misalkan senarnya udah kotor bapuk gitu kan, biasanya karat tuh, takutnya kalau luka ya jadi tetanus. Penjahatnya Avenger. Thanos. Oke, kelar sops. Goks. Gitu bro, udah semua nih, udah bersihin, udah pasang senar. Sekarang final cleaning. Jadi gua bodinya setelah kan gua pegang-pegang tuh banyak banget bercak-bercak tangan karena berminyak gitu kan. Nah, gua cuma clean up doang nih, gua pakai tisu. Oke, ini proses terakhir dari semuanya, clean up aja sih gitu. Jadi lebih kayak finishing gitu, bekas-bekas tangan kita yang nempel karena minyak ya kan. Senarnya kita lap lagi semua neck. Nah, ini dia hasilnya gitu, sudah cukup mengkilat gitu. Tuh, look dari bawah ke atas gitu, mengkilat kan. Oke, selanjutnya cek sound ya. Kita coba nih cek sound sesuai yang kita mainin aja.